got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block. Baik, di sini kelompok kita mengambil judul yaitu proses singkat proklamasi. Berikut penjelasannya. Pengertian proklamasi. Proklamasi kemerdekaan mempunyai arti yaitu pengumuman kepada seluruh rakyat akan kemerdekaan negaranya. Pengumuman kemerdekaan tersebut bukan hanya ditujukan kepada rakyat yang merasakan kemerdekaan, tetapi juga ditujukan kepada rakyat yang ada di seluruh dunia dan kepada semua bangsa yang ada di dunia. Sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa dikatakan cukup panjang, namun pada intinya sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terbagi menjadi 3 bagian penting. Bagian pertama, menjelaskan pertemuan di Dalat. Bagian kedua, menjelaskan pertemuan Soekarno atau Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Dan bagian ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Berikut penjelasan selanjutnya. 1. Pertemuan di Dalat. Pada tanggal 12 Agustus 1945, 3 tokoh nasional yang terdiri dari Dr. Haji Diningrat, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi merupakan Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Pertemuan yang terjadi di Dalat seharusnya menjadi sebuah momentum Indonesia untuk merdeka. Namun terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan tokoh golongan muda, hingga perdebatan yang terjadi mendapat titik temu. 2. Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta setelah semua urusan di Dalat selesai. Kemudian diantar oleh Laksamana Tadashi Maeda untuk menemui Mayor Jenderal Noichiro Yamamoto, kepala pemerintahan militer Jepang. Namun terjadi penolakan dan memerintahkan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura untuk menerima rombongan. Jenderal Otoshi Nishimura menyatakan menerima tugas dari Tokyo bahwa tanggal 16 Agustus 1945, Jepang harus menjaga kondisi Indonesia tetap tidak ada perubahan apapun sehingga tidak bisa memberi kemerdekaan bagi Indonesia. Soekarno-Hatta merasa kecewa dan meminta Nishimura tidak menghalangi kerja PPKI. Dan yang terakhir yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok pada awalnya peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki disembunyikan agar tidak ada yang tahu. Tetapi pada akhirnya peristiwa tersebut terdengar sampai ke telinga para pemuda lewat siaran radio BPJ di Bandung, sehingga membuat mereka segera bergerak dan meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan. Kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia. Pemutusan hubungan dengan Jepang dan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diharapkan untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan. Dengan alasan Jepang masih bersenjata lengkap dan memiliki tugas penjaga status quo, maka gagasan para pemuda tersebut ditolak oleh golongan tua sehingga terjadi perbedaan pendapat. Para pemuda tersebut merasa kecewa setelah mendengar hasil laporan tersebut. Kemudian para pemuda tersebut membuat gagasan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta dengan cara keluar kota yang jauh. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Awalnya, Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ingin melakukan proklamasi kemerdekaan. Namun, setelah melakukan perundingan dengan kelompok pemuda dan Ahmad Subarojo, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Dan kesimpulan pada penjelasan tersebut adalah perjuangan para pemuda pada saat itu sangatlah penting, karena jika mereka tidak bersikeras untuk memindahkan Soekarno dan Muhammad Hatta, maka kemungkinan besar proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah mengetahui sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, walaupun hanya secara singkat, kita jadi tahu bagaimana perjuangan yang dirasakan ketika merancang teks proklamasi hingga pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Thanks for watching Mantemen.